Caranya pitanya dirayat begini. Kamu mau pilih Mamani jadi bupati Keseng? Mau. Barang kenapa kamu mesti pilih Mamani? Barang ketong kangen dengan Bapak Dula pun kepemimpinan. Benar tak? Kamu rindu tak? Lalu pertanyaan ketiga begini, barang kenapa kamu mau Mama Ani? Karena ada Bapak Dula di belakang, kan begitu tak? Lalu pertanyaan berikut, tapi kan Bapak Dula tinggal di Kampung, saya nggak apa-apa. Bapak Dula tinggal di Kampung, tapi Bapak Dula bisa mengarahkan Mama Ani, tak? Begitu kan? Nah, pertanyaan kelima begini, kalau Bapak Dula tinggal di Kampung saja, kamu begitu percaya SBT bisa bangkit? Kira-kira kalau Bapak Dula pindah dari Kampung di kantor gubernur, kira-kira lebih bagus kan, lebih terbaik? Bagus. Akhirnya kesini baru dan bilang, betul, ketemu tanya orang main Ketambaru, orang Bola Batu, mainkan gas, dua-dua ketemu main, atas bawah gubernur dengan bupati ketemu mainkan. Ada hal apa dan orang yang bicara itu? Atau mau tomat laku, atau mau pupuk ada, atau mau irigasi ada, mau ada urusan apa dong yang jadi pemimpin tapi pernah urus orang. Benar tau? Hei, orang itu tuh apa bilang ke orang, dong habis ke masa jabatan, dong saya tinggal di sini. Betul kita ada. Di luar sana dong bilang kata Bapak Dula di Galojo, bini maju lain, laki maju lain. Kita bilang kan beta sempis seorang Badang per jadi wakil gubernur tuh. Tapi kan beta hasil survei paling tinggi. Tapi saya nggak apa-apa, beta dan itu Galojo kan kata Galojo bukan per ketokang tuh. Galojo per raya tuh. Setuju kita ada. Sudah tuh. Dan dengar orang jangan dengar orang. Bapak Dula bilang buat Mama Ani, besok Mama Ani kalau dipilih oleh orang SBT teristimewa orang Kecamatan Bula Barat yang selama ini setia suka duka dengan Bapak Dula, jangan lupa ingat orang. Mama Ani harus bikin lebih baik dari Bapak Dula, supaya besok orang SPT bagaimana mencintai Bapak Dula, besok dong mencintai Mama Ani lebih dari yang dicintai kepada Bapak Dula. Kita butuh gubernur yang punya kedekatan langsung dengan presiden, dan itu ada cuma di Hendrik Lewerisa. Ada orang bicara sana sini, Lawena tidak boleh bawa nama-nama Haji Prabowo Subianto. Apa urusannya sama kalian? Memangnya kamu bisa pasang Prabowo punya gambar di atas gambar kalian? Tidak. Hendrik Lewerisa Bulavanat pasang Prabowo punya gambar di sini, ini legal, ini sah. Kalau kalian di sana itu pasang tidak sah. Jadi maaf saja ya, memang kita berhak membawa nama Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra karena dia yang merekomendasikan Hendrik Lewerisa Bulavanat dan Rohani Fanat Majar nomor 3. Bapak Dula jamin ini, Bapak Dula suka kasih ancaman Mama Ani, berani jadi bupati lalu bikin terbaik untuk SBT, Bapak Dula kawin lain. Pasti kamu semau mau ke saya kawin? Mau pendukung banyak supaya saya kawin. Tahan dengan kau bupati kayak kemarin model kayak gitu. Bukan uang naik mau uang turun. Jadi banyak kandidat di sana dong bilang kata kita lagi menunggu arahan bupati, makan dengan kompong bupati. Jadi ibu bapak semua, orang Indonesia ini ketong kurang pintar. Kecerdasan anak-anak Indonesia itu masih kalah dengan negara-negara tetangga. Lalu Prabowo punya mimpi kalau dia jadi presiden, satu saat itu dia mau anak-anak Indonesia itu pintar. Bahkan jangankan dengan Singapura, jangankan dengan Australia, kalau perlu anak-anak Indonesia itu pintar kaya dengan anak-anak di Amerika dan Eropa, bahkan mungkin sama seperti orang Israel. Kira-kira segitu. Maaf di garis bawahi, memang tingkat kecerdasan orang Israel itu tertinggi di dunia.
Ya, jangan sampai ustadz bilang kata kita pro Israel dan pro Palestina. Nah, ini perlu kita klarifikasi karena politik ini bisa saja. Nah, bicara begini nanti sampai itu potong akan dan udah mulai propaganda akan di orang Islam lah. Coba, kalau program itu bisa jalan, Bapak Ibu, tiap hari itu udah memasak pakai tomat kata rada. Pakai toh, beri tomat laku toh. Tiap hari udah memasak pakai cili kata rada. Pakai sayur kangkung kata rada. Pakai daging ayam kata rada. Pakai telur kata rada. Itu artinya kamu perlu bawa sayur ke Papua lain. Betul. Jangan kan tukang masak, tukang hektar kertas nasi saja itu 10 orang. Dan kalau satu hari kasih makan anak ratusan orang. Sam tadi menggambarkan bahwa di Seram bagian timur daerah Werinama, Siwalala dan sekitar itu Lawamena juga sudah bungkus karet 3. Dan beta mau kabarkan buat Bapak Ibu, beta ini orang Lease. Di Lease Lawamena juga bungkus, Bapak Hendrik dan Bapak Dula juga sudah ada di atas di Lease dan sekitarnya. Salah hutule itu Buru dan Buru Selatan, Tenggara Raya, insya Allah kemenangan sudah ada di depan mata. Tidak lengkap kemenangan itu diraih tanpa kemenangan utuh di Kecamatan Bula Barat. Setuju? Bula Barat bisa menang? Bula Barat Lawamena menang? Ingatan, hari ini Bapak Ibu berkomitmen disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datu-datu Tanah Seram. Tanggal 27 November kamu coblos nomor lain, begitu keluar nanti ada bisol raja di jare, nanti bilang orang doti. Padahal itu Bapak Ibu langgar kamu bersumpah malam ini sendiri. Beta bilang kamu yang bilang toh. Jadi 27 kata sepakat Lawamena nomor 3. Setuju? Kata, jangan sampai salah pilih bilang orang doti. Baik, berikut katong tampilkan katong punya abang sayang, katong punya kakak laki-laki gagah, katong punya saudara, katong punya bapak Haji Abdullah Badat, wakil gubernur Provinsi Maluku periode 2025-2030. Kepada Abang Haji, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Ya, jadi ini adik-adik ini dosen takol di sini orang Bali banyak. Ya. Baik. Ibu bapak semua, terima kasih sudah berkumpul di sini. Bapak Dula kebetulan jadwal kampanye di wilayah Seram. Habis dari wilayah selatan, utara, lalu masuk ke Bula tadi malam di kota Bula. Sekarang balik ke sini, habis ini langsung ke Ambon, besok langsung masuk karantina, lusa langsung ikut debat kandidat pertama. Terima kasih dan semua bergabung. Baik, kita langsung masuk ke materi saja. Kita tahu sayur sekarang kurang laku toh? Busu toh? Pokoknya laku. Laku toh? Pupuk susah toh? Ya. Apa tuh? Ikan busu. Tapi begini, teman-teman, Ibu Sek dan kawan-kawan semua, kita ini memang paling dicintai oleh masyarakat Bula Barat. Kita sengaja sejarah kalah di Kecamatan Bula Barat sejak tahun 2005. Oke? Tetap semangat ya. Undang-undang cuma bisa Bapak jadi bupati 10 tahun. Bisa lebih. Makanya ketong kerja 10 kan kamu tahu sendiri. Mulai dari berjuang pemekaran kamu terlibat,
Katong bangun SBT dari Ewang juga kamu terlibat, ya. Kan kamu tahu persis. Bapak cuma bisa 10 tahun, katong berjuang waktu itu kalah. Orang SBT di kecamatan lain, dok mau rasa bupati yang beda begitu, tuh. Nah, salah pilih lah, katong naik saru semua ini, tuh. Begitu, tuh. Mudah-mudahan bikin tobat sudah, Tobat sudah, toh? Oke. Aku bawa berita bagus. Jadi ketong boleh berharap sekarang. Kamu tahu sih, dulu ketong pung kabupaten pertama itu, ketong pung uang di kabupaten itu pertama 2005 itu cuma 42 miliar. Cuma 42 miliar loh. Kabupaten pertama itu ketong uang cuma 42 miliar. 10 tahun kita pimpin, dia jadi 1 triliun lebih. Sekarang dia turun jadi tinggal 900 miliar. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak semua, uang itu ada, tapi uang itu kalau dipakai salah setengah mati kayak begini. Betul ya? Oke. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini lalu orang SBT udah bikin tobat. Bapak ibu semua, dengar bapak ceritanya. Kamu uang di kabupaten, uang di provinsi, pemerintah bisa kasih uang kontan, bisa. Pemerintah bikin program. Misalnya di kabupaten, lalu pemerintah bangun sekolah di Waiketambaru misalnya. Berarti yang kerja di situ kontraktor, tapi dia pakai tukang batu orang Waiketambaru, ya. Mungkin di sana itu ada orang Jakarta Baru yang kerja jadi tukang batu. Lalu tukang kayunya itu orang dari Dreamland. Lalu dia dapat upah. Upah itu udah bawa pulang kasih ke dopung bini. Bini beli makan lalu buat kasih makan anak-anak. Bini beli makan, bini uang itu kasih pindah ke tukang sayur. Uang itu juga pindah lagi ke tukang ikan. Uang itu pindah beli gula, pindah beli beras, pindah beli bumbu. Uang itu dari pemerintah diturunkan nanti kita putar begitu tuh. Ya. Tapi kenapa sekarang uang susah? Karena antara ada orang bagus sekolah di sini. Jadi tukang kayu nganggur, tukang batu nganggur, tukang sensu terpisah jual kayu kayak Pak Asep, kayak Bintar bisa jual kayu. Nah, begitu. Dulu kamu tanam cili banyak-banyak. Orang Kobisonta tanam cili, tanam tomat, tanam sayur, bisa jual di Bula karena ekonominya tumbuh. Tapi sekarang Bula mengalami kemerosotan, kamu di sini sayur terlaku, orang di Kobisonta lebih terlaku lagi. Coba-coba kirim ke Papua, dulu itu kapal 1 bulan apa kali, sekarang tinggal 2 kali saja, akhirnya tomat busuk. Betul tak? Belum mulai pupuk susah. Ya, kalaupun ada mahal sih apa-apa asal ada lah. Kadang-kadang sengaja toh. Nah, kali ini kalau petani, baru kali ini calon wakil gubernur ini petani asli. Tenang, petani sekarang naik kelas. Calon wakil gubernur ini, kau bangga ke terada? Besok ini kau menang. Karena di Maluku yang paling banyak petani, pasti dong pilih Bapak Dula petani itu sudah. Supaya Bapak Dula mengerti ini dipakai pupuk, ya, pupuk apa, tuh, mengerti. Baik, Bapak Ibu semua, nggak usah khawatir, kita ada cara. Insya Allah kalau ketemu perjuangan ini berhasil, kita bilang buat Mama Ani, kalau Mama Ani yang jadi bupati saja di SBT, itu tahun 2027 ekonomi normal. Amin.
Jadi besok kalau pilkada ini tanggal 27 November, kalau menang nanti dilantik Februari. Berarti November, Desember, Januari, Februari, 3 bulan lagi sulantik. Oke? 3 bulan lantik, pemerintahan jalan. Kira-kira di pertengahan Agustus atau September itu mulai ada stabilitas ekonomi, sudah mulai berputar, Pak. Bapak Ibu semua, ekonomi kalau tidak baik, itu tukang ojek juga susah dapat uang. Benar? Betul toh? Jadi kalau ketom bisa kembalikan pemerintahan ini kayak dulu, itu Bapak hitung-hitung, memang ekonominya belum tumbuh benar, tapi stabilnya uang itu di tahun kedua. Tetapi geliat pemerintahan itu sudah mulai terlihat itu sekurang-kurangnya September Oktober tahun 2025. Itu kalau Mama Ani sendiri yang jadi bupati. Tapi kalau Bapak Dula juga jadi wakil gubernur, yang tadinya tahun 2027 ekonomi stabil dan mengalami kenaikan, itu kita bisa tarik akan tahun 2026 itu stabil dan ekonominya naik. Kenapa? Karena kemampuan uang di kabupaten tambah Bapak dorong dari provinsi, uangnya makin banyak. Begitu. Ya, jadi tenang. Bagi para petani, kamu semua tenang. Di luar sana, dong bilang kata Bapak Dula di Galojo, bini maju lah, laki maju lah. Kita bilang kan SMP seorang badang per jadi wakil gubernur tuh. Tapi kan beta hasil survei paling tinggi. Tapi saya apa-apa, beta dan itu Galojo kan kata Galojo bukan per ketokang tuh. Galojo per raya tuh. Setuju kita ada. Sudah tuh. Dan dengar orang jangan dengar orang. Bapak Dula bilang buat Mama Ani, besok Mama Ani kalau dipilih oleh orang SBT, teristimewa orang Kecamatan Bula Barat yang selama ini setia suka duka dengan Bapak Dula, jangan lupa ingat orang. Mama Ani harus bikin lebih baik dari Bapak Dula, supaya besok orang SBT bagaimana mencintai Bapak Dula, besok dong mencintai Mama Ani lebih dari yang dicintai kepada Bapak Dula. Bapak Dula jamin ini, Bapak Dula suka kasih ancaman Mama Ani, berani jadi bupati lalu bikin terbaik untuk SBT, Bapak Dula kawin lagi. Pasti kamu semua mau ke saya lagi? Mau pendukung banyak supaya akan kawin. Lihat, dengar Bapak cerita. Pak Prabowo punya program namanya makan bergizi gratis. Itu program paling mahal. Jadi ibu bapak semua, orang Indonesia ini ketemu kurang pintar. Kecerdasan anak-anak Indonesia itu masih kalah dengan negara-negara tetangga. Lalu Prabowo punya mimpi kalau dia jadi presiden, satu saat itu dia mau anak-anak Indonesia itu pintar. Bahkan jangankan dengan Singapura, jangankan dengan Australia, kalau perlu anak-anak Indonesia itu pintar kaya dengan anak-anak di Amerika dan Eropa, bahkan mungkin sama seperti orang Israel. Kira-kira segitu. Maaf, di garis bawahi, memang tingkat kecerdasan orang Israel itu tertinggi di dunia. Ya, jangan sampai ustadz bilang kata kita pro Israel dan pro Palestina. Nah, ini perlu kita klarifikasi karena politik ini bisa saja. Nah, bicara begini nanti sampai itu dong potong akan dan dong mulai propaganda akan di orang Islam lah. Ibu-ibu semua ya. Jadi gini, yang punya sayur kurang laku ketemu ada pasar. Pak Prabowo punya program itu besok, tahun ini udah mulai jalan nih. Tahun ini udah mulai jalan. Itu kasih makan bergizi untuk ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Karena ternyata otak itu dibentuk waktu bayi itu masih dalam kandungan. Jadi kalau anak di dalam kandungan tapi mamanya itu tidak mengkonsumsi makanan bergizi, itu mengakibatkan pertumbuhan
dia punya otak itu menjadi tidak maksimal. Di Jawa kemarin kita baca, satu porsi makanan untuk anak sekolah itu harganya 27.000. Itu di dalamnya sudah ada daging, mungkin ada susu, ada sayur, ada macam-macam. Yang secara ilmiah sudah diteliti itu punya unsur gizi yang cukup. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menurut beta, ini program ini akan menggembirakan untuk para petani. Jadi kasih makan ibu hamil dan kasih makan anak sekolah, Bapak Ibu. Mulai dari anak TK sampai dengan SMA itu dikasih makan, Pak. Jadi tinggal dihitung saja. Di wilayah SPT ini anak TK berapa banyak orang, anak SD berapa banyak orang, SMP berapa banyak orang, SMA berapa banyak orang, termasuk ibu hamil berapa banyak orang, itu semuanya harus dikasih makan. Bapak Ibu tahu program itu, negara harus menyiapkan uang dalam setahun itu lebih dari 400 triliun. Itu program yang gila. Tapi Prabowo, presiden kita, punya ambisi besar. Dan karena itu Ontua harus memastikan bahwa untuk program-program itu harus dari pusat sampai di kabupaten itu harus jalan normal. Jangan sampai di tengah jalan itu orang korupsi akang gitu loh. Betul ya? Coba, kalau program itu bisa jalan, Bapak Ibu, tiap hari itu udah memasak pakai tomat kata rada. Pakai toh, beri tomat laku toh? Tiap hari udah memasak pakai cili kata rada. Pakai sayur kangkung kata rada. Pakai daging ayam kata rada. Pakai telur kata rada. Itu artinya kamu perlu bawa sayur ke Papua lain. Betul. Karena orang Seram, baik di Maluku Tengah, di SPB dan SPT, lo akan supply untuk kebutuhan siswa-siswi seluruh Maluku. Insya Allah. Ini yang mau diamankan ya. Ini yang mau diamankan. Selain anak-anak sehat, tetapi uang itu bisa berputar, Bapak Ibu. Akan mempekerjakan banyak ibu-ibu. Tiap hari masak, kecuali hari Minggu. Jangankan tukang masak, tukang hektar kertas nasi saja itu 10 orang. Dan kalau satu hari kasih makan anak ratusan orang, itu membuat ekonominya berputar. Tukang ojek bisa dapat kepeng, dan seterusnya dan seterusnya. Itu berita baiknya. Berita baik yang lain, kita udah bilang Mama Ani, untuk mengatasi teman-teman para petani punya sayur, punya tomat, punya cili yang mengalami hambatan pengiriman karena kapal yang frekuensi pelayarannya dari dulu 4 kali sebulan sekarang turun menjadi 2 kali sebulan, ini harus ditambah. Sekurang-kurangnya dalam 1 bulan 4 kali. Bagaimana caranya? Orang bilang Pemda beli kapal. Jangan, Pemda terboleh beli kapal. Karena bisa saja bupati yang sekarang suka kapal, tapi ganti bupati lain, bupatinya tersuka kapal. Akhirnya sama dengan ketumpung kapal feri Bobot Masiwang dulu. Betul kan? Masih ingat Bobot Masiwang? Bobot Masiwang gagah-gagah, ganti kapten di SPT, Bobot Masiwang jadi besi tua. Kamu tahu ketemu punya BLK di sana? Di Welola tahu? Tahu? Dulu ketemu produksi mebeler bisa kirim sampai di Amerika. Ganti komandan, sekarang tak jadi setan pun tampak. Ya? Jadi waktu diskusi dengan Mama Ani punya ahli ekonomi, kita bilang jangan, terboleh beli kapal. Boleh sekarang bupati sekarang kebijakannya begitu, tapi nanti ganti bupati, dia model baru lagi, dia rubah lagi, itu tinggal uang miliaran rupiah. Caranya saya perlu beli kapal.
cukup kapal yang ada, dikasih aja subsidi supaya dia dalam 1 bulan berlayarnya 2 kali, ditambah subsidi solarnya, lalu dia bikin dia berlayar menjadi 4 kali. Lebih enak. Kita cuma mensubsidi supaya dia bisa bawa tomat, bawa terong, bawa kacang panjang, dari sini bisa jual ke Papua. Itu kalau Mama Ani saja yang jadi bupati. Tapi kalau Bapak Dula yang jadi wakil gubernur, Mama Ani tenang. Nanti wakil gubernur tambah yang sedikit-sedikit, yang kurang-kurang itu Bapak Dula tambah. Saya perlu subsidi, atau kalau subsidi Mama Ani tanggung sedikit, provinsi tanggung sedikit, atau tinggal beta bilang Bapak Gubernur tulis surat ke Menteri Perhubungan, kirim aja tambah 2 kapal. Susahnya di mana? Oke? Setuju? Pilih Mama Ani tuh? Pilih Mama Ani, laju, tapi kurang laju. Kalau Bapak Dula dipilih lagi, lebih laju lagi. Awal-awal adik-adik udah bilang begini, Abang, ini kalau Abang maju, Kakak Haji maju, kayaknya nanti orang bilang ke orang gelojo. Jadi sebaiknya Abang ambil keputusan, kalau Abang mau maju berarti Kakak Haji sebelum maju. Kalau misalnya Kakak Haji yang maju berarti Abang boleh maju. Betul sih? Maju dua-dua. Dia bilang nanti gagal. Dua-dua tetap laju, itu sudah. Caranya, pitanya di rakyat begini. Kamu mau pilih Mama Ani jadi bupati Keseng? Mau. Barang kenapa kamu mesti pilih Mama Ani? Barang ketong kangen dengan Bapak Dula pun kepemimpinan. Benar tak? Kamu rindu tak? Lalu pertanyaan ketiga begini, barang kenapa kamu mau Mama Ani? Karena ada Bapak Dula di belakang. Kan begitu tak? Lalu pertanyaan berikut, tapi kan Bapak Dula tinggal di kampung, saya nggak apa-apa. Bapak Dula tinggal di kampung, tapi Bapak Dula bisa mengarahkan Mama Ani, toh? Begitu kan? Nah, pertanyaan kelima begini, kalau Bapak Dula tinggal di kampung saja, kamu begitu percaya SBT bisa bangkit, kira-kira kalau Bapak Dula pindah dari kampung di kantor gubernur, kira-kira lebih bagus kan, lebih terbaik? Bagus. Akhirnya kesini baru dan bilang, betul, ketemu tanya orang main Ketambaru, orang Pulau Batu, mainkan gas, dua-dua ketemu main, atas bawah gubernur dengan bupati ketemu mainkan. Ada hal apa dan orang yang bicara itu? Kata mau tomat laku, kata mau pupuk ada, kata mau irigasi ada, mau ada urusan apa dong yang jadi pemimpin tapi sempurna urus ketorang. Benar tau? Orang itu tuh apa bilang ke orang? Dong habis masa jabatan, dong saya tinggal di sini. Betul kita ada. Dorang itu tinggal di kota kan dong perlu muka yang glowing. Saya hitam kayak Bapak Dula begini, kan Bapak Dula penuh kayak kita kayak kebun tak? Karena kata orang di kebun tak? Begitu tempat tinggal di kota-kota besar. Begitu. Oke. Satu yang Bapak mau bilang begini. Besok yang Islam dengar baik-baik. Besok ini Bapak Hendrik dan Bapak Dula yang menang. Amin. Tapi setelah Bapak Dula keluar dari sini, ini Bapak Dula pulang kampung nih. Besok ada Ustadz waktu masuk dan jenggot panjang sampai sini. Dia pun kaki kanan terus setengah begini. Lalu dia pakai sorban dan dia datang, dia kumpul. Saudara-saudara saya ini dari Jawa Tengah, mana yang dari Jawa Tengah? Kita ini kan besok ini pemilihan gubernur, ini 2 orang Kristen, 1 orang Islam. Jadi kita harus memilih yang Islam karena kita sesama orang Islam. Lalu komentar pengaruh dong kalah sudah. Nanti di Kristen lagi, datang begitu lagi. Lo bilang kata, ini Hendrik Lewerisa ini kita sudah pilih dia untuk menjadi anggota DPR RI, kenapa dia mundur? Dia pilih kasih ke Alimuddin Kolat Lena yang orang Islam. Nah, nanti di Kristen diprovokasi kayak begitu lah. Kamu percaya lah, kata naik karang ulang lagi. Atau tiba-tiba begini, ada mahasiswa yang orang Ketambaru dari Ambon dia datang, dia bilang begini,
Pak, kita ini sebenarnya suka sama Pak Abdullah, tapi kita mau Pak Abdullah calon gubernur boleh, kalau wakil gubernur kita nggak suka. Terpengaruh atau naik saru ulang ya. Pak, Bu, kali ini gilirannya gubernur itu saudara kita yang Kristen. Betul ya? Pak Karel sudah 2 kali Kristen, dicintai orang Islam. Habis itu Pak Bib sekali. Lanjutkan Pak Murad, Kristen 2 kali, Islam 2 kali. Sekarang giliran Kristen. Makanya Bapak Dula, hasil survei kalau calon gubernur bisa ada di angka 3 besar. Tapi karena kali ini saudara Kristen punya giliran, Bapak Dula memilih jadi wakil. Benar ya? Nah, Bapak Dula mau jadi wakil 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena bangun jalan di Kopi Sonda di dalam-dalam itu saya 5 tahun tercukup perbangunan. Jadi mesti 10 tahun. Kenapa mesti 10 tahun? Karena Prabowo juga harus jadi presiden 10 tahun. Betul? Jadi Prabowo merekomendasikan Rohani Fana dan Maja Rumah 3. Prabowo merekomendasikan Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fana. Selain untuk mensukseskan program-program presiden terpilih, ini adalah jangkar untuk Prabowo menjadi presiden di periode kedua. Jadi besok tetap Mama Ani jadi bupati, Bapak Dula dan Bapak Eni tetap gubernur, wakil gubernur itu. Oke? Negara ini kalau ganti-ganti pemimpin terus kacau balau terus. Kenapa sampai besok ini tanggal 27 seluruh Indonesia melakukan pencoblosan bupati, wali kota, gubernur? Kenapa baru kali ini dibuat seragamkan seperti itu? Karena dulu itu satu muka satu ke belakang. Ya, ini presiden dilantik tanggal 20 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan kemudian bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dilantik. Supaya program dari presiden terpilih itu dia turun ke bawah itu rata. Jangan kayak kemarin buang keper ribuan triliun, tak ada manfaat. Sistemnya sedang dirubah. Sistem negara sedang dirubah. Supaya uang yang dikeluarkan oleh negara itu bisa bermanfaat. Dan kayak kemarin presidennya berjalan lurus, gubernurnya berjalan ke kiri, ya, bupati wali kotanya berjalan ke kanan. Akhirnya bukan kita maju, kita berjalan toro. Kamu tahu toro, katanya toro. Berjalan mundur. Nah, begitu. Bapak-bapak dan bapak saudara semua, katong lagi susah. Maluku adalah provinsi termiskin nomor 4 dari bawah. SBT lagi menderita, betul? Anak-anak kuliah selesai belum dapat kerja, betul? Ikut P3 Qatar lulus, betul? Tukang beca tak dapat kebeng, betul? Supir oto ban habis, tak bisa beli ban baru. Fulus tak ada. Masalah itu semua sudah diketahui. Maluku lebih gila lagi. Memperbaiki Maluku sebisa gubernur yang abal-abal, bos. Maluku kalau dibangun hari ini tidak bisa menggunakan cara-cara yang normal. Maluku hari ini harus dibangun dengan cara-cara yang luar biasa. Tidak bisa dibangun dengan cara biasa. Oleh karena itu membutuhkan gubernur, bukan gubernur biasa-biasa saja. Habis gubernur harus gubernur yang luar biasa, yang tingkat kecerdasannya tinggi, yang mimpinya besar, yang imajinasinya besar, yang visioner, dan lebih dari itu gubernur yang punya moral. Bukan gubernur yang kemarin tukang maki-maki orang di jalan-jalan. Betul? Bukan gubernur yang diburu sana ajak masyarakat bakalai di jalan-jalan. Itu bukan gubernur yang kita mimpikan.
Bapak Ibu, saudara-saudara, pemimpin itu bukan saja dia membangun, bukan saja dia urus kita punya pendidikan, urus kita punya kesehatan, tetapi gubernur dan bupati itu sebagai suri teladan. Bupati harus menjadi teladan untuk rakyat SBT, gubernur pun harus menjadi teladan untuk rakyat Maluku. Bukan gubernur kayak kemarin maki-maki orang jalan-jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Maluku membutuhkan gubernur yang luar biasa. Di luar itu semua, selain tingkat kecerdasan dan moralnya, kita butuh gubernur yang punya kedekatan langsung dengan presiden. Dan itu ada cuma di Hendrik Lewerisa. Ada orang bicara sana sini, Lawamena tidak boleh bawa nama-nama Haji Prabowo Subianto. Apa urusannya sama kalian? Memangnya kamu bisa pasang Prabowo punya gambar di atas gambar kalian? Tidak. Hendrik Lewerisa Abdullah pasang Prabowo punya gambar di sini, ini legal, ini sah. Kalau kalian di sana itu pasang tidak sah. Jadi maaf saja ya, memang kita berhak membawa nama Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra karena dia yang merekomendasikan Hendrik Lewerisa Abdullah dan Rohani Fanat Maja nomor 3. Bapak Ibu semua tahu, butuh gubernur yang cerdas, butuh pembangunan yang tidak berjalan secara normal. Tidak bisa 1+1 menjadi 2. Karena ketong cara normal 1+1 menjadi 2, sementara provinsi lain juga bergerak yang sama, maka ketong tetap di belakang itu. Harus melakukan lompatan-lompatan. Ya, 1+1, 2, 2+2, 4, 4+4, kalau perlu langsung 50. Oke. Tahan dengan kaum bupati kayak kemarin model kayak gitu. Bukan uang naik mau uang turun. Jadi banyak kandidat di sana dong bilang kata kita lagi menunggu arahan bupati, makan dengan kaum bupati. with